Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah bersama Ustazah Aris. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, muatan IPA. Kelas 5 SDIT Insan Utama. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. 2. Tulang sebagai alat gerak manusia. 3. Jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. 4. Sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Soli dan Solihah, kita akan mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu tentang aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot, tulang, dan sendi. Otot melekat pada tulang. Ketika otot mengerut atau menjadi lebih pendek, ia akan menarik tulang yang dilekatinya dan membuatnya bergerak pada sendi. Tulang menjadi tumpuan, tempat otot-otot menggunakan kekuatannya. Manfaat gerak badan yang pertama, meningkatkan kekuatan jantung dan stamina. Yang kedua, meningkatkan kebugaran dan kekuatan otot. Dan yang ketiga, meningkatkan kelenturan tubuh. Nah, bagaimana cara menjaga agar otot dan tulang tetap kuat? Yang pertama, kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Makanan yang sehat, yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot, antara lain contohnya ada susu, daging, sayur mayur, dan telur. Kemudian, kita juga harus menjaga pola makan yang teratur. Nah, pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang tulang sebagai alat gerak manusia. Tulang-tulang yang saling berhubungan disebut rangka. Nah, apa fungsi rangka? Fungsi rangka yang pertama, menopang tubuh. Yang kedua, memberi bentuk pada tubuh. Yang ketiga, tulang adalah tempat melekatnya otot-otot. Kemudian yang keempat, membantu tubuh kita bergerak. Nah, tulang dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan bentuknya, yaitu ada tulang pipih. Contoh tulang pipih, tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Kemudian ada tulang pipa. Contoh tulang pipa, tulang paha dan lengan. Kemudian tulang berdasarkan zat penyusunnya. Ada tulang rawan, contohnya yaitu tulang telinga. Kemudian ada tulang keras, contohnya tulang tengkorak. Ada dua macam alat gerak pada manusia. Yang pertama, alat gerak atas. Yang kedua, alat gerak bawah. Perhatikan gambar berikut ini. Pada bagian alat gerak atas, yaitu berupa tangan, terdapat tulang lengan atas, tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang jari tangan, kemudian tulang pergelangan tangan, dan tulang pengumpil. Pada alat gerak bawah, terdapat tulang panggul, tulang paha, tulang betis, tulang telapak kaki, tulang jari kaki, tulang pergelangan kaki, tulang kering, dan tulang tempurung kaki. Nah, Soli dan Solihah, pembahasan yang ketiga adalah jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Apa saja jenis-jenis otot manusia? Yuk kita bahas.
Sebelumnya, kita akan membahas tentang fungsi otot terlebih dahulu. Fungsi otot antara lain menjalankan dan melaksanakan kerja, yaitu berjalan, contohnya mengangkat dan memegang. Kemudian menggerakkan jantung, dan yang ketiga mengalirkan darah yang terdiri dari nutrisi, oksigen, dan lain-lain. 3 jenis otot pada manusia. Yang pertama ada otot polos, yang kedua otot lurik, yang ketiga otot jantung. Nah, pada layar kalian terdapat sebuah gambar, itu merupakan gambar dari otot polos. Otot polos bekerja tanpa kesadaran, berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-cirinya antara lain waktu kontraksi antara 3 hingga 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong, terletak pada organ dalam, memiliki inti sel yang berada di tengah, pergerakan dari otot polos lambat, dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Dan yang terakhir adalah otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Perhatikan gambar pada layar kalian. Gambar tersebut merupakan otot lurik. Bekerja di bawah kesadaran, dinamakan otot rangka karena menempel pada rangka. Dinamakan lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-cirinya yang pertama, bentuk silindris dengan garis gelap terang. Yang kedua, melekat pada rangka. Yang ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Yang keempat, cepat dan mudah lelah. Kemudian bentuk yang panjang dan memiliki inti sel, multisel. Kemudian yang keenam, mempunyai pigmen myoglobin. Yang terakhir, cirinya adalah inti sel yang berada di tepi. Yang selanjutnya, ini adalah otot yang ketiga, yaitu otot jantung. Perpaduan otot polos dan otot lurik berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Ciri-cirinya berbentuk silindris, memiliki percabangan, terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, pembahasan kita yang keempat yaitu sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan dengan sendi. Sendi putar, yaitu berada di antara tulang leher dan tulang tengkorak, dapat digerakkan memutar. Kemudian ada sendi engsel, yaitu terletak pada tulang lengan atas dengan hasta, bisa juga tulang paha dengan tulang kering, hanya dapat digerakkan ke satu arah. Ada sendi peluru, contohnya tulang panggul dan tulang paha, dapat bergerak ke semua arah. Ada sendi pelana, contohnya pada tulang telapak tangan dan ibu jari, dapat digerakkan ke dua arah. Dan ada sendi geser antara tulang pergelangan kaki, hanya dapat menggeser. Macam-macam gerak otot pada manusia. Ada gerak menekuk atau meluruskan. Gerakan dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Contohnya gerak lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan.
Kemudian ada gerak menurunkan atau menekan ke bawah, gerakan menggunakan bagian tubuh, contohnya gerak mengentakkan kaki dan menekan benda menggunakan tangan. Ada gerak menaikkan, yaitu gerakan dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh, contohnya saat mulut terbuka kemudian kembali tertutup. Gerak memutar, gerakan dilakukan pada sendi putar dan peluru, contohnya gerak kepala menengok kanan dan kiri. Kemudian ada gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh, dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh, contohnya gerak merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Nah, Sholi dan Sholihah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tubuh yang kuat adalah tubuh yang sehat. Dengan kekuatan dan kesehatan seperti itu, kita jadi lebih kuat dalam menjalankan ibadah salat, dan ibadah haji misalnya, membutuhkan kekuatan dan kesehatan. Hal ini disebabkan karena dalam ibadah tersebut dilakukan gerakan fisik. Mukmin yang kuat juga dapat memiliki kemampuan untuk membantu mukmin lainnya yang membutuhkan. Dengan memiliki badan yang sehat dan kuat, kita akan dapat memberi manfaat bagi orang lain. Sesuai hadis, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, untuk itu, Sholi dan Sholihah, ayo kita jaga kesehatan agar kita dapat menjadi manusia yang terbaik. Kita menjaga tulang kita, menjaga otot kita, agar kita tetap sehat, dan tetap semangat. Kesehatan karena apa? Karena kesehatan adalah harta yang sangat besar nilainya. Banyak orang sakit yang rela mengeluarkan uang banyak hanya untuk menyembuhkan penyakitnya. Banyak orang sakit yang pergi ke berbagai negara untuk mengobati penyakitnya. Banyak orang sakit yang sampai menghabiskan hartanya untuk mengobati sakitnya. Tidak heran jika Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa kesehatan adalah salah satu nikmat yang sangat besar nilainya. Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kalian yang aman jiwanya, sehat jasadnya, dan bisa memenuhi kebutuhan hariannya, maka seolah-olah semua kenikmatan dunia diberikan kepadanya. Oke Sholi dan Sholihah, demikian tadi yang dapat Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.